kita belajar dari Ratu Esther. Nah, kisah Ratu Esther ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus gelisah untuk mau membantu orang lain. Jika raja mengulurkan tongkat emasnya, aku hidup. Jika tidak, aku mati. Gelisah. Gimana tuh maksudnya Kak gelisah? Nah, maksudnya gini, Kak Daniel akan coba jelaskan ya. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh videonya. Kisah Ratu Esther juga menyampaikan betapa pentingnya teladan pahlawan sejati. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ratu Esther dan Tuhan Yesus sama-sama punya kegelisahan untuk menolong orang lain. Maksudnya, seperti halnya Ratu Esther, dia pengen banget menolong bangsanya. Bener kan? Iya, benar. Nah, sama halnya seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga gelisah. Dia mau menolong umat manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Padahal Tuhan Yesus kan punya kuasa. Dia bisa aja dengan jentikan jari, semua pasti beres. Semua pasti selesai. Tapi dari kisah Tuhan Yesus kita melihat bahwa Tuhan Yesus mau kita punya teladan. Mau punya apa? Mau punya teladan. Itu kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk mau menjadi teladan buat kita semua. Bahwa Tuhan Yesus aja mau menolong orang lain. Ya, dia mau jadi manusia untuk supaya kita bisa bebas dari dosa. Oh, jadi gitu Kak. Ya, benar. Jadi Tuhan Allah kita memberikan kita contoh yang nyata banget. Kapanpun kita membutuhkan kekuatan atau keberanian atau apapun itu, kita bisa berseru sama Tuhan kita. Allah kita yaitu Tuhan Yesus yang akan memberikan segala yang kita perlukan untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Wah, gitu ya Kak Daniel. Keren banget Tuhan Yesus. Yeay. Berarti Tuhan Yesus itu datang tidak hanya untuk menyelamatkan ya Kak. Tapi dia juga datang untuk memberi kita teladan gimana sih menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Seperti siapa? Seperti Ratu Esther. Karena Tuhan Yesus punya tujuan buat setiap kita untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Wah, jadi belajar ya. Sekarang Kak Daniel mau ajak adik-adik semua untuk kita baca sumber ayat kita hari ini. Apa tuh Kak Oke. sumber ayatnya Kak? Sebelumnya adik-adik ambil Alkitabnya dulu. Oh dong. iya. Yuk kita ambil Ayo, ayo, Alkitabnya. ayo. Udah diambil? Oke, sekarang kita baca di 2 Efesus ayat yang ke-10. Yuk kita buka. Udah dibuka? Kita baca dengan suara yang lantang. Begini firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, kita baca sekali lagi yuk dengan suara yang kencang. Adik-adik, Kak Daniel pengen dengar suara kalian ya. 1, 2, ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, puji Tuhan. Adik-adik, biar dari firman Tuhan hari ini kita bisa mengerti ya, bahwa Tuhan mau hidup Kak Daniel, hidup Kak Kezia, hidup adik-adik semua. Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Kak Daniel berdoa sama Kak Kezia juga berdoa buat adik-adik semua supaya mulai hari ini Tuhan kasih kita belas kasihan. Betul banget. Sehingga waktu kita lihat orang yang susah Kak Kezia, kita nggak lagi Cuek ya. cuek, tapi kita jadi punya hati seperti hatinya Tuhan, hati yang mau menolong orang lain. Nah, hari ini Kak Daniel mau tantang adik-adik, siapa yang mau punya hatinya Tuhan Yesus? Siapa yang mau seperti Ratu Esther, yang mau mengasihi banyak orang? Siapa yang mau? Beneran mau? Wah, keren ya adik-adik kita Kak Kezia ya. Keren banget. Ih, Super. Tuhan Yesus pasti senang banget. Oke, kalau kalian mau, Kak Daniel mau ajak kalian untuk kita sama-sama lipat tangan. Kita berdoa ya supaya Tuhan kasih kita hati seperti hatinya Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti senang banget. Yuk kita doa yuk. Ikutin Kak Daniel ya.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih buat pelajaran hari ini. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau jadi teladan buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau jadi teladan buat kami. Engkau bukan cuma jadi juru selamat kami Tuhan, Engkau tidak hanya menjadi juru selamat kami, tapi Engkau jadi contoh buat kami. tapi Engkau jadi contoh buat kami. Untuk kami harus peduli sama orang lain. Untuk kami harus peduli sama orang lain. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. kami minta hatimu Kami minta hatimu supaya kami bisa mengasihi orang lain. supaya kami bisa mengasihi orang lain. Bukan cuma orang yang baik sama kami Tuhan, Bukan cuma sama orang yang baik, tapi juga mungkin sama orang-orang yang jahat sama kami. tapi juga sama orang-orang yang mungkin jahat sama kami. Kasih kami belas kasih-Mu Tuhan, Kasih kami belas kasih-Mu untuk Tuhan, mengasihi semua orang lain. untuk mengasihi semua orang lain. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur jadi anak-Mu. Kami bersyukur jadi anak. Kami bersyukur karena punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena punya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wow, guru banget ya Kak. Iya.